Mari kita buka kitab Kejadian pasal 24. Hari ini kita belajar tentang pengurus dan pengelola yang diberikan mandat. Kejadian 24 mulai ayat 1 sampai ayat 10 saja. Kejadian 24 mulai ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kemarin kita belajar dari seorang tuan, ya, yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya, dan Tuhan itu tidak berkata-kata untuk apa talenta itu. Tetapi kita belajar bahwa hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta bisa melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Tetapi saat ini kita belajar lagi, ada seorang hamba yang sudah naik menjadi pengurus dan pengelola. Hamba yang dipercaya untuk mengelola kekayaan Abraham. Nah, Abraham pada saat ini dia tidak diam, tapi dia berkata kepada hambanya untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita lihat ayat yang pertama. Di situ dikatakan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan kepada Abraham ketika Tuhan memanggil Abraham, yaitu Abraham akan diberkati dan menjadi berkat. Dan itu terjadi, saudara. Ketika Tuhan berfirman kepada kita, itu pasti terjadi. Dan ini dinyatakan di dalam Alkitab, Kejadian 24. Sebelum Ishak menikah, ya, Ishak akan dicarikan jodoh. Abraham itu telah tua dan lanjut umurnya. Padahal sudah tua, sudah lanjut umurnya. Tetapi Abraham tetap diberkati Tuhan dalam segala hal. Artinya apa dalam segala hal? Bukan hanya dalam hal keuangan saja. Tapi dalam segala hal. Ya, dalam kesehatan. Ya. Tapi sepertinya ada satu yang kurang. Ishak belum menikah. Abraham punya kepercayaan. Bangsa Kanaan itu bukan umat Tuhan. Itu sebabnya Abraham mau mencarikan jodoh untuk Ishak ke tempat asalnya, Mesopotamia. Tapi masalahnya di Mesopotamia itu orang yang belum mengenal Tuhan juga. Tapi setidaknya di situ adalah asal-usul Abraham. Itu sebabnya kalau saudara dengar kisahnya tadi, Abraham tidak mau Ishak dibawa ke sana. Perempuan yang menjadi jodohnya Ishak yang harus dibawa.
Saudara, ini bukan perkara yang mudah. Tidak ada seorang wanita yang belum tahu prianya seperti apa, mau diajak pergi jauh, meninggalkan sanak saudaranya. Pergi jauh. Ini satu tugas yang tidak enteng. Di mana Abraham tidak tahu wajah dari istrinya Ishak nanti. Tidak tahu. Apalagi Eliezer. Dia tidak tahu. Di sana ada siapa aja, enggak tahu. Karena enggak main surat-suratan. Abraham hanya tahu. Kalau Ishak harus memiliki istri, tidak boleh dari perempuan Kanaan. Dan kenapa wanitanya, perempuannya yang harus datang ke tempat di mana Abraham berada? Karena janji Tuhan. Nah, Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu kepada Abraham dan keturunannya. Kalau Ishak yang pergi, janji Tuhan bagaimana digenapi. Gitu. Abraham bukannya mau menolong supaya janji Tuhan digenapi. Tetapi Abraham taat. Dan percaya karena Tuhan berjanji bahwa tempat ini, negeri ini akan menjadi milikku dan keturunanku. Maka artinya Ishak harus tinggal di sini. Ishak nggak boleh tinggal di tempat lain. Kepercayaan yang luar biasa. Bisakah kita percaya seperti Abraham percaya? Keturunannya belum jelas. Cuma satu Ishak. Akan menduduki negeri ini. Akan menjadi satu bangsa. Belum kelihatan. Tetapi kepercayaannya teguh, tidak goyah. Dan sekarang, Abraham tidak mungkin pergi ke Mesopotamia. Itu sebabnya dia utus Eliezer. Kan jelas saudara, bahwa Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Dia harus ada di tempat di mana Tuhan mau Abraham berada. Kalau dia ke Mesopotamia, sampai di Mesopotamia, dia mati. Artinya dia bukan berada di tempat di mana Tuhan mau dia berada. Karena Tuhan mau Abraham berada di negeri Kanaan itu yang akan diberikan Tuhan kepada Abraham. Bisakah kita memegang firman seperti itu? Bisakah kita percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak melihatnya, kita belum melihatnya, tetapi kepercayaan itu tetap kuat di dalam kita. Makanya Abraham diberi julukan, sebutan Bapa orang beriman. Karena firman Tuhan berkata, sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, tetapi dia tetap percaya. Sekalipun fakta kehidupan ini tidak ada dasar untuk kita berharap. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita berpegang kepada firman-Nya, kita tetap akan percaya. Satu saat janji Tuhan pasti digenapi. Pasti ada menjadi kenyataan. Karena pengharapan kita tidak pernah akan terus menjadi pengharapan. Pengharapan kita pasti akan menjadi kenyataan. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firman-Nya. Dan kita akan berhasil. Tulis poinnya saudara. Untuk pengurus dan pengelola yang diberikan mandat. Pertama, pengurus dan pengelola diangkat dan diberikan kuasa oleh pemimpin di atasnya. Pengurus dan pengelola diangkat dan diberikan kuasa oleh pemimpin di atasnya. Ayat yang kedua berkata begini, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Jadi Eliezer adalah hambanya yang paling tua. Nah, bukan berarti usia membuat seseorang bisa diangkat menjadi pengurus, menjadi seorang steward, menjadi seorang pengelola.
bukan masalah usianya. Tetapi ini menyatakan karena Eliezer yang paling tua, Eliezer itu sudah mengikuti Abraham sejak awal. Dari mulanya dia sudah lebih mengenal Abraham. Jadi bukan karena usianya saja yang sudah tua, tapi dia sudah kenal Abraham. Dia mengerti cara berpikirnya Abraham. Dia tahu imannya Abraham. Dia tahu kepercayaannya Abraham. Nah, dia diangkat. Eliezer tidak pernah mengangkat dirinya sendiri. Aku sekarang jadi pengurus. Aku sekarang jadi pengelola. Aku bukan hanya hamba saja, tapi aku pengurus dan pengelola. Kalau pengurus dan pengelola artinya di bawahnya ada hamba-hamba lagi. Dia diangkat oleh Abraham. Dia bukan mengangkat dirinya sendiri. Kalau dia mengangkat dirinya sendiri, siapa yang mau berikan tanggung jawab? Dia mengangkat dirinya sendiri. Saya mau jadi pengurus, saya mau jadi pengelola. Tapi tidak ada yang memberikan tanggung jawab. Turun lagi saudara jadi hamba. Kalau dia mengangkat dirinya sendiri, malah dia mungkin jadi di bawah hamba nanti. Jadi bukan masalah usianya. Tapi lebih kepada karena Eliezer sudah tua, lebih tua dari yang lainnya, dia lebih mengenal Abraham. Kalau Eliezer tidak membangun hubungan dengan Abraham, walaupun usianya tua, dia tidak mungkin diangkat menjadi seorang pengurus dan pengelola. Harta Abraham banyak. Ingat, Abraham diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Dan kita harus ingat, kita adalah keturunan Abraham. Artinya apa? Yang Tuhan janjikan kepada Abraham, itu berlaku juga atas kita. Kita harus diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Bukan dunia ini yang memberkati kita, tapi Tuhan yang memberkati kita. Saya percaya ketika kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, kita berpegang hanya kepada firman-Nya saja, maka Tuhan sendiri yang akan menggenapi firman-Nya. Firman itu terjadi dengan begitu saja dalam hidup kita. Kalau kita melihat dari sisi Eliezer, Eliezer itu tidak mengangkat dirinya sendiri. Dia menunggu sampai Abraham yang mengangkat dia. Menjadi pengurus, menjadi pengelola. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-10, ya, kita baca dulu ayat yang ke-10 yang dilakukan oleh Eliezer. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya. Jadi untanya itu unta milik Abraham. Tapi siapa yang ambil? Eliezer. Kenapa Eliezer bisa mengambil? Dia sudah diberikan kuasa untuk mengelola kekayaan Abraham. Jadi dia ambil aja. Apakah Abraham kasih tahu bawa 10 unta? Enggak. Tapi dia yang membawa. Lalu dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Barang berharga kepunyaan tuannya dibawa oleh Eliezer. Seorang pengurus, seorang pengelola diberikan kuasa, diberikan mandat untuk bisa mengelola apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Eliezer diberikan tanggung jawab atas harta Abraham. Ya. Kita mungkin ada yang diberi tanggung jawab atas harta yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara diberikan tanggung jawab atas talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara. Ada kemampuan, ada skill yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara harus bertanggung jawab. Jadi saudara harus tahu apa yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Apa yang diberikan oleh pemimpin kepadamu. Sehingga engkau tahu cara meresponinya dengan tepat. Ya. Kalau Eliezer diberikan tanggung jawab, misalnya diberikan tanggung jawab hanya untuk mengurus kuda. Dia tidak boleh mengambil unta. Dia tidak boleh mengambil barang-barang berharga milik Abraham. Jadi disesuaikan. Makanya seorang pengurus, seorang pengelola harus tahu benar apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kita lihat lagi. Eliezer
yang menjadi pengurus dan pengelola ini diangkat berdasarkan apa yang telah dilakukannya ketika dia masih menjadi hamba, termasuk sikap hatinya. Jadi waktu menjadi hamba, karena kita semua adalah hamba Tuhan. Kita menjadi anak, tapi kita juga menjadi hamba Tuhan. Kita menjadi hamba Tuhan itu sebabnya di luar, ketika kita berjumpa dengan orang-orang, mereka harus mengenal kita sebagai hamba Tuhan. Ya, hidup kita ini mencerminkan apa yang Tuhan bawa, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, sehingga orang bisa melihat ini hamba Tuhan. Nah, Abraham mengangkat Eliezer menjadi pengurus dan pengelola karena ketika menjadi hamba dia melihat Eliezer ini bertanggung jawab. Saudara, kalau Eliezer tidak bertanggung jawab, sampai dia menjadi pengurus pun tidak akan bertanggung jawab. Abraham sudah melihat dia bertanggung jawab. Tidak ada seorang yang punya kekayaan yang berlimpah-limpah mempercayakan hartanya kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Hartanya bisa makin merosot, saudara. Ya, orang nggak bisa mengelola uang, disuruh pegang uang, habis uangnya. Jadi ketika kita masih menjadi hamba, jadilah hamba yang setia. Jadilah hamba yang baik. Sehingga di dalam waktu Tuhan, kita diangkat oleh Tuhan menjadi seorang pengurus. Pengelola dari apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sikap hatinya juga dilihat. Ketika diberikan tugas, bagaimana sikap hati Eliezer? Apa ngedumel terus? Saudara harus tahu, biarpun misalnya nih, Eliezer ngedumel gitu ketika disuruh oleh Abraham. Itu pasti nanti sampai ke telinga Abraham. Karena hamba Abraham bukan cuma satu. Selalu ada yang memberitahu kepada Abraham. Dan seandainya semua hamba ini berkomplot, tidak ada satupun yang memberitahu kepada Abraham. Tuhan bisa memberitahu kepada Abraham apa yang sedang terjadi. Itu sebabnya sikap hati Eliezer dilihat juga oleh Abraham. Abraham memperhatikan. Saudara harus tahu apa yang saudara lakukan diperhatikan. Apalagi sekarang zaman teknologi yang canggih. Saudara nggak tahu. Kalau saudara lagi naik motor, di belakang saudara sedang video. Sedang videokan. Ini anak Tuhan. Tiba-tiba saudara naik motornya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Sudah tahu, media sosial. Banyak orang yang tidak tahu, dia lagi berkendara, tiba-tiba masuk ke media sosial. Dianya nggak tahu, karena orang yang di belakangnya yang memvideokan. Sekarang semua orang bisa bikin video. Bisa foto saudara. Kalau dulu mesti cari-cari kamera, sekarang di tangan kameranya. Ya, saudara harus tahu. Apalagi kita sudah menjadi sorotan. Kita ini punya aura yang berbeda. Sehingga orang kalau melihat kita kayaknya mau videoin aja gitu. Jadi hati-hati saudara. Jangan sampai saudara naik motornya kalau tikungan mesti sampai rebah. Kayak pembalap. Rebah dan mesti bunyi. Ciet gitu. Kalau belum bunyi balik lagi. Mesti sampai bunyi, sampai rebah. Saudara nanti tahu-tahu ada di IG, di Reels, TikTok. Saudaranya nggak tahu, itu TikTok milik orang lain. Tetapi saudara ada di situ. Hati-hati saudara. Nah, Abraham melihat dengan mata kepalanya sendiri dan dengan mata batinnya. Ingat saudara, Abraham makin bertambah umur, itu orang tuh bisa bertambah hikmatnya. Karena pengalamannya lebih banyak, jadi bertambah-tambah juga hikmatnya. Dia tahu, kalau seperti ini orangnya bagaimana. Eliezer diangkat. Bukan karena apa yang dia lakukan. Selama dia diberikan tugas saja, tetapi juga sikap hatinya.
Ya. Kalau saudara menjadi seorang pemimpin, saudara akan tahu, ketika saudara mau mengangkat seseorang, saudara akan memperhatikan dia jauh-jauh hari sebelum mengangkat dia. Ketika kita kasih tugas, beres nggak tugasnya? Dilaksanakan nggak? Lalu, ketika dia melaksanakan, kita bisa tanya ke rekan-rekannya yang lain, bagaimana dia orangnya? Itu selalu ada rekan yang bisa kasih tahu. Dia mah kalau kerja ngedumul terus. Ketahuan saudara. Jadi perhatikan apa yang saudara lakukan dan sikap hati saudara. Oh, saya percaya kalau kita semua lulus dalam hal ini, kita semua naik bersama-sama. Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih lagi. Haleluya. Yang kedua, hubungan ikatan janji antara pemimpin dan pengurus atau pengelola diinisiasi oleh Tuhan. Jadi hubungan Abraham dan Eliezer, di tengah-tengahnya itu ada Tuhan, ada Roh Kudus. Perhatikan ayat yang kedua dan ketiga. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Jadi Abraham meminta Eliezer itu bersumpah. Bersumpah demi siapa? Demi Tuhan. Jadi di antara Abraham dan Eliezer ada Tuhan. Kenapa Abraham mau mengambil sumpah Eliezer demi Tuhan? Karena ketika Abraham mengangkat Eliezer menjadi seorang pengurus dan pengelola, itu inisiasinya dari Tuhan. Tuhan yang memberitahukan kepada Abraham apa yang harus dilakukan dengan Eliezer. Ketika Abraham melihat, dia bisa melihat dan di situ Roh Kudus bisa berkata-kata kepada Abraham. Jadi dia tahu Eliezer seperti apa. Makanya sekarang ketika ada tugas penting dan agak berbahaya. Karena ini pergi ke negeri yang jauh. Tidak boleh salah. Makanya Abraham harus kembalikan ini kepada Tuhan. Eliezer harus bersumpah demi Tuhan. Karena antara Abraham dan Eliezer ada Tuhan di situ. Antara pemimpin dan pengurus yang diangkat, ada Tuhan di situ. Ada Roh Kudus. Sama seperti anak dan bapak bertemu karena inisiasi dari Roh Kudus. Bapak dan anak bertemu karena ada inisiasi dari Roh Kudus. Demikianlah ketika seorang hamba diangkat, itu ada peran Roh Kudus. Saudara tahu, kalau Roh Kudus mau mengangkat seseorang, dan sebagai pemimpin, kita nggak melakukannya. Ini perasaan ini nggak enak terus. Sudah seharusnya diangkat. Ini hamba yang ini, pelayan Tuhan yang ini diangkat. Tapi nggak diangkat-angkat. Ini dalamnya tuh nggak enak saudara. Karena apa? Istilahnya Roh Kudus ngomongin terus. Kalau sampai Roh Kudus berhenti ngomong, oh itu justru harus hati-hati. Karena kalau kita belum melakukan, Roh Kudus akan ngomong terus sampai kita melakukan. Kayak Abraham mau mengangkat Eliezer. Dan di tengah-tengah, di antara mereka ada Tuhan. Biar dalam hubungan kita, di antara kita, itu ada Roh Kudus. Ada Tuhan sendiri. Sehingga hubungan kita benar-benar hubungan yang berasal dari sorga. Pola yang Tuhan berikan sendiri. Bukan karena inisiatif kita, tapi inisiatif dari Tuhan sendiri.
Kita hanya tinggal melaksanakannya. Dan saya percaya ketika kita melaksanakannya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau Tuhan sudah berkata, aku datang untuk memberikanmu hidup di dalam segala kelimpahan. Sama seperti Tuhan sudah memberkati Abraham di dalam segala hal. Maka Tuhan juga akan memberkati kita dengan berkelimpahan dalam segala hal. Firman Tuhan pasti terjadi. Iman nih. Percaya, maka itu akan terjadi. Seringkali firman sudah datang, kitanya tidak percaya. Itu menghalangi ketidakpercayaan kita, menghalangi untuk firman Tuhan dijadikan. Kecuali Tuhan sendiri yang benar-benar mau melaksanakan ini, ketidakpercayaan kita akan diabaikan. Tetapi untuk firman Tuhan bisa datang dalam hidup kita dengan percepatan ilahi, kepercayaan kita memegang peranan penting. Ketika Musa diutus untuk melepaskan bangsa Israel, Musa kan banyak alasan. Nah, dengan banyak alasan itu membuat Musa yang harusnya pergi ke Mesir untuk melepaskan bangsa Israel tertunda terus. Biar kita menjadi pengurus, menjadi pengelola, menjadi hamba Tuhan yang benar-benar taat, punya hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar dan mau berubah. Kita tidak pernah mengeraskan hati kita. Tapi kita mau berubah sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Lihat Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 59 ayat 21. Ini ayat yang sudah terkenal. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Jadi saudara, hubungan ikatan janji yang benar adalah selalu diinisiasi oleh Roh Kudus. Diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan sudah berkata dengan jelas, adapun aku, inilah perjanjianku. Hubungan ikat janji. Inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau. Jadi ada roh Tuhan yang menghinggapi, lalu ada firman yang ditaruh dalam mulut. Kenapa harus ada Roh Kudus? Kenapa harus ada firman? Saudara harus tahu, ketika kita mendeklarasikan firman, harus ada kekuatan roh. Supaya apa yang kita deklarasikan mengandung kuasa. Karena seringkali kita seperti tidak mau mengerti, kita hanya mengucapkan firman saja. Tapi saudara bisa bertanya kepada Tuhan, kenapa saya udah deklarasi nggak jadi-jadi? Apakah saudara sudah penuh dengan keyakinan dan dengan penuh kekuatan roh? Karena firman Tuhan berkata, segala sesuatu terjadi itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tetapi oleh roh Tuhan. Bukan kuat kita, bukan gagah kita. Tapi oleh roh Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka semuanya bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi harus ada Roh Kudus, harus ada firman. Hubungan ikatan janji harus ada itu. Di dalam hubungan ikatan janji kita ada Roh Kudus, ada firman Tuhan. Saudara itu diberikan Roh Kudus dan firman untuk memperlengkapi saudara. Karena itu yang terjadi dalam kehidupan Adam di Taman Eden. Waktu Tuhan bawa binatang. Binatang dibentuk. Apakah sudah hidup? Belum. Tidak dikatakan hidup. Taunya bagaimana? Ketika Adam dibentuk. Apakah sudah hidup? Belum.
Kapan Adam hidup? Waktu Tuhan menghembuskan nafasnya. Benar? Ini benar nggak nih? Tahu ceritanya kan? Lalu pasal selanjutnya, Tuhan membentuk binatang dari tanah liat juga. Dibawa kepada Adam. Hidup nggak? Nggak hidup. Kan nggak dihembuskan nafas. Kapan binatang itu hidup? Waktu Adam menghembuskan nafas. Kapan Adam menghembuskan nafas? Ketika memberikan nama. Binatang buas. Dia langsung berkata, macan. Setelah Adam berkata, baru Alkitab menulis, semua makhluk hidup itu namanya sesuai dengan yang diberikan oleh Adam. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Jadi Tuhan memperlengkapi kita. Supaya apa? Supaya ketika engkau deklarasi ada kuasa. Makanya ada roh Tuhan, ada firman Tuhan. Wow, haleluya. Karena dua hal ini yang akan membuat saudara berhasil. Perkatakan dengan mulutmu. Perkatakan bukan hanya keras-keras begitu. Bukan. Perkatakan dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kekuatan roh. Kalau saudara berkata saja tanpa kekuatan roh, tanpa keyakinan, yang ada saudara ngagetin orang aja. Tahu saudara ngomong kencang-kencang. Ini bukan masalah volume. Ini masalah keyakinan kita. Ini masalah kekuatan roh yang ada pada kita. Saya berharap saudara mengerti akan hal ini. Jadi, hubungan antara Abraham dan Eliezer, hubungan ikatan janji itu diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Dan di dalam hubungan ikatan janji itu harus saling percaya. Harus saling percaya dan bisa dipercaya. Abraham percaya kepada Eliezer. Tapi Eliezer juga harus percaya kepada Abraham. Kalau nggak percaya Eliezer, pasti akan salah di dalam bertindak. Dan kita pun harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Menjadi hamba yang bisa dipercaya. Karena ketika kita saling percaya dan bisa dipercaya, maka tidak ada kecurigaan sedikit pun di situ. Dan ketika saling percaya dan bisa dipercaya, artinya ada atmosfer kesatuan. Ingat, ketika ada kesatuan, firman Tuhan akan langsung terjadi. Ketika ada kesatuan di situ, Tuhan melihatnya. Dan firman Tuhan berkata, kalau ada kesatuan, Tuhan yang akan memerintahkan berkat-berkat untuk datang ke sana. Di mana ada kesatuan, Tuhan memerintahkan berkat datang ke sana. Saudara, Tuhan itu luar biasa memberikan yang terbaik untuk kita. Makanya nggak heran kalau Yesus bilang, aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Karena memang Tuhan memberikan kita dalam segala kelimpahan. Amin. Poin selanjutnya. Di saya nomor 3. Pengurus dan pengelola yang baik dan setia tidak akan menyembunyikan pendapatnya. Ia akan mengungkapkan pendapat yang menjadi pikirannya. Pengurus dan pengelola yang baik dan setia tidak akan menyembunyikan pendapatnya. Ia akan mengungkapkan pendapat yang menjadi pikirannya. Ayat 3 sampai ayat yang kelima dari Kejadian 24. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya,
Eliezer yang berkata kepada Abraham, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Jadi saudara, waktu terima tugas ini, Abraham berkata, Ishak tidak boleh memiliki istri dari orang Kanaan. Jadi Eliezer harus pergi ke negeri dari mana Abraham berasal. Di Mesopotamia itu. Kepada sanak saudara Abraham. Dan mengambil seorang istri. Saudara, ini bukan perkara mudah. Karena hanya satu orang. Bukannya bawa wanita di sana, bawa ke hadapan Abraham, dipilih oleh Abraham. Itu kan lebih gampang, saudara. Siapa aja bisa dibawakan. Tapi ini seorang istri. Bawa satu. Artinya ketika Eliezer pergi ke Mesopotamia, dia harus membawa orang yang tepat. Nggak mungkin, saudara. Dia bawa orang lain. Ya, dia bawa. Anggap namanya Ruth. Dia bawa kepada Abraham. Abraham bisa berkata, bukan ini orangnya. Balikin lagi. Balik lagi ke sana. Ruth itu punyanya Boas. Balik lagi. Balik lagi ke Mesopotamia. Ambil lagi satu orang untuk istri Abraham. Untuk istri Ishak. Kalau begitu caranya, kapan kelarnya nih tugas? Nggak kelar-kelar, saudara. Jadi harus tepat. Orangnya harus tepat. Sehingga ketika dibawa, pertama Abraham setuju, kedua Ishaknya juga setuju. Loh, kalau Abraham setuju, Ishaknya nggak mau, repot, saudara. Ishak bisa kabur. Dua orang ini harus setuju. Eliezer harus menerima tugas itu. Tetapi dia akan berpikir, kalau bawa wanita itu ke sini, kan itu lebih susah. Makanya dia tanya. Dia tanya ayat yang kelima, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Jadi dia menawarkan, lebih baik bawa Ishaknya ke sana. Lebih efektif dan efisien kan? Ishaknya ke sana, kalau tidak setuju dengan si A, ada si B, ada si C, kan begitu. Daripada kalau misalnya salah bawa, balikin lagi ke sana, bawa lagi. Itu enggak efektif dan efisien. Pikirannya Eliezer kan bagus, saudara. Dia ungkapkan itu. Dia enggak berkata dalam hati. Tapi dia berkata kepada Abraham. Dia enggak berkata dalam hati. Padahal kan lebih gampang. Ishak yang dibawa ke sana. Jadi ketemu ke sini udah berdua. Lebih gampang. Kalau ke sini Ishaknya nggak mau, bawa ke sana lagi. Ambil satu lagi. Kalau Ishak nggak mau lagi, bawa lagi ke sana. Buang waktu. Buang uang juga. Tapi Eliezer mau mengungkapkannya. Saudara, ketika saudara diberikan tanggung jawab dan ada di dalam pikiran saudara tidak setuju dengan yang memberikan tugas, saudara harus berani mengungkapkannya. Jangan berkata dalam hati. Ngomongin. Jadi jelas. Yang membuat hubungan itu bisa retak. Karena setiap kali kita berpikir yang berbeda dari orang yang memberikan tugas, kita tidak ngomongin. Kita tidak mengungkapkan. Kita pendam aja di dalam hati. Nanti kalau misalnya terjadi yang dibawa bukan Ribka, yang dibawa Ruth, maka
Eliezer akan berkata, mestinya Ishak yang dibawa ke sana. Saya dulu udah mikir begitu. Cuma Bapak mikirnya beda sih. Lah, jadi disalahin saudara. Itu hubungannya jadi retak. Kalau udah begitu, Abraham tinggal berkata, ya sudah kalau begitu Eliezer kamu kembali jadi hamba ya. Saya cari orang lain untuk menjadi pengurus. Saya cari orang lain untuk melaksanakan tugas ini. Hubungannya retak. Itu sebabnya saudara, kalau ada sesuatu yang apalagi berbeda, diungkapkan, dikatakan, supaya tidak ada perasaan yang disembunyikan. Kalau beda pemikiran, semua tahu. Poin keempatnya, supaya lebih jelas lagi. Pengurus dan pengelola yang baik dan setia tidak akan mempertahankan pendapat dari pikirannya sendiri, tetapi akan menyelaraskan dengan pikiran pemimpinnya. Ya. Tidak akan mempertahankan pendapat dari pikirannya sendiri, tetapi akan menyelaraskan dengan pikiran pemimpinnya. Ayat 6 sampai ayat 9. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Dia punya pemikiran yang bagus. Kalau kita berpikir, jauh lebih mudah bawa Ishak ke Mesopotamia, lalu di sana cari istrinya yang mana. Ishak sukanya sama yang mana, gitu. Itu jauh lebih mudah. Tapi karena ini diungkapkan, dikatakan oleh Eliezer kepada Abraham, maka Abraham bisa beritahu alasannya. Kenapa Ishak tidak boleh ke sana? Karena negeri perjanjian itu adanya di sini. Jadi beritahu oleh Abraham, Tuhan telah berfirman kepadaku. Eliezer kan nggak tahu Tuhan berfirman kepada Abraham. Jadi kalau saudara mengungkapkan, pemimpin bisa beritahu alasannya. Kenapa harus perempuan yang dari Mesopotamia itu yang dibawa kepada Abraham? Bukan Ishak yang dibawa ke sana. Ini diberitahu. Alasannya begini loh. Dan selanjutnya Abraham berkata, kalau yang engkau pikirkan itu terjadi, tidak ada satu perempuan pun yang mau ikut Eliezer untuk dijodohkan dengan Ishak, maka engkau lepas dari sumpahmu. Lebih bebas saudara. Eliezer berjalan menunaikan tugas dengan hati yang lapang. Bebas. Karena kalau sampai pemikirannya itu terjadi, dia nggak bisa bawa perempuan satu orang pun, maka dia bebas dari sumpahnya. Jadi artinya kalau gagalnya gara-gara perempuannya yang nggak mau dibawa, dia nggak kenapa-napa. Tidak ada sanksi apapun. Ya. Jadi kalau saudara lihat setelah itu, Eliezer mau bersumpah. Padahal yang akan dia jalankan bukan pendapat dari pikirannya, tapi itu dari pikiran Abraham. Jadi tetap dia harus melakukan tanpa membawa Ishak. Dia harus membawa seorang wanita yang untuk dijadikan istri Ishak. Dia bawa ke hadapan Abraham. Dia bawa kepada Ishak. Dia setuju saudara.
Dia tidak mempertahankan pendapatnya. Seringkali yang jadi masalah, terutama di dalam rumah ya, antara orang tua dan anak. Anak kan ini generasinya beda sama orang tua. Anak kan apa-apa teknologi dong. Ada medsos apa, pakai medsos dong. Orang tua kan enggak. Anak kan jadi kecepatannya itu lebih cepat daripada orang tua. Nah, kadang ini beda pendapat. Nah, kita harus tahu siapa yang diutus Tuhan di rumah itu. Karena kita harus mengikuti orang yang diutus Tuhan. Eliezer tidak mempertahankan pendapatnya. Padahal pendapatnya itu, idenya itu sangat-sangat jenius. Dan itu sangat membantu Abraham. Tapi ketika Abraham berkata, awas, jangan sampai anakku dibawa ke sana. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa negeri ini akan menjadi milikku dan milik keturunanku. Ya, Ishak gak boleh dibawa ke sana. Kalau sampai tidak ada seorang pun wanita yang mau diajak oleh engkau ke sini, engkau bebas dari sumpahmu. Setuju Eliezer. Padahal dia melakukan yang bukan pikirannya nih. Dia melakukan pikirannya Abraham. Keinginannya Abraham. Kehendak Abraham. Bukan keinginan dia, bukan kehendak dia. Tapi keinginan Abraham, kehendak Abraham. Dia lakukan. Saya berharap saudara punya kerendahan hati. Kalau berbeda pendapat. Dalam pikiran kita berbeda. Saudara punya kerendahan hati. Untuk mengetahui bahwa orang yang diutus Tuhanlah. Yang sudah menerima firman. Saudara akan tahu hasilnya. Ketika saudara melakukan, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja. Poin yang kelima. Pengurus dan pengelola yang baik dan setia tidak akan menunda-nunda waktu untuk melaksanakan tugas dari pemimpinnya. Ayat yang ke-10, kemudian. Jadi setelah bersumpah, kemudian. Kata kemudian berarti setelah bersumpah, kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Jadi Eliezer kemudian setelah bersumpah, dia langsung ambil unta, dia langsung ambil barang-barang berharga dan dia bawa, dia pergi. Enggak ditunda saudara. Orang yang dipakai Tuhan tidak pernah menunda waktu. Karena kalau orang yang suka menunda, itu hasilnya akan tidak baik. Ya. Nah, dia segera melakukan tugasnya. Ingat kata segera itu ada kepada hamba yang menerima 5 talenta. Benar. Segera dia menjalankan talentanya. Ya, sehingga dia mendapatkan laba 5 talenta. Kalau tidak segera, mungkin labanya bukan 5 talenta. Lalu, apa yang Eliezer itu harus lakukan sebelumnya nih? Sehari-harinya. Selalu waspada dalam hal waktu supaya menjadi available. Jadi harus waspada dalam hal waktu supaya available. Jangan ketika pemimpin berkata, tolong dong ini, tolong itu. Aduh gak bisa. Kenapa gak bisa? Ada kerjaan lain. Biar kita menjadi available. Makanya harus waspada dalam hal waktu. Pakai tuntunan roh. Untuk kita berada di tempat di mana Tuhan mau berada. Dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, untuk menjadi available artinya semua tugas harus segera diselesaikan. Saudara, ketika Eliezer terima tugas dari Abraham.
Tapi ada tugas yang belum diselesaikan oleh Eliezer. Eliezer tidak bisa berangkat pada saat itu juga. Saudara tahu ini rentetannya jadi panjang nih. Kalau dia nggak langsung berangkat, artinya ketika dia ada di sumur itu, dia nggak berjumpa dengan Ribka. Bisa dia ketemu orang lain, bisa dia tidak ketemu siapa-siapa. Karena dengan dia beda jamnya atau harinya, berarti sampai di sana, tempat di mana Tuhan sudah menyediakan waktunya untuk Eliezer berjumpa dengan Ribka, itu menjadi tidak terjadi. Tapi karena dia tidak menunda waktunya, terjadi saudara. Kalau dia bilang, oh ya kalau gitu sebentar ya. Masih ada gosokan yang belum selesai. Saya ngegosok dulu ya. Ya 2 jam lah. 2 jam saudara, Ribka udah selesai nimba air. Udah pulang lagi. Itu membuat pekerjaan Eliezer, tugas Eliezer yang baru terhambat. Itu sebabnya saudara dalam sehari-hari masih lagi masa damai ini, jangan pernah menunda tugas. Lakukan dengan segera. Supaya ketika ada tugas yang baru, engkau tidak pusing dengan tugas yang lama. Karena sudah selesai. Karena kita tidak tahu kapan waktu penugasan untuk hal yang baru itu terjadi. Kita nggak tahu kapan. Bisa saja, tiba-tiba pas saat ini, Tuhan berfirman. Dan Tuhan memberitahu saya untuk melakukan satu hal. Saya tinggal berkata kepada saudara, hari ini Tuhan mau kita melakukan satu hal. Apakah semuanya bisa? Jangan bilang, saya nggak bisa. Mesti ke rumah. Ya, ada yang mesti dikerjain. Atau saudara berkata, saya nggak bisa. Yang dulu aja saya belum kerjain. Udah ada yang baru lagi. Biar hari ini saya berdoa. Roh pertobatan turun atas hidup saudara. Biar saudara punya kerendahan hati. Untuk bertobat. Dan mau masuk di dalam rencana Tuhan bersama-sama. Tidak mau tertinggal dalam rencana Tuhan pada zaman akhir ini. Ya, Tuhan sendiri yang menyentuh hati saudara. Sehingga hati saudara terbuka. Sehingga firman Tuhan bisa masuk dalam hatimu. Dan engkau diberkati di dalam firman-Nya. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Sejenak kita merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Renungkan. Dan kalau ada yang tidak sesuai dengan firman, biar hari ini kau serahkan hidupmu kembali ke dalam tangan Tuhan. Dengan pertobatan penuh. Biar Tuhan sendiri yang menjamah. Sehingga engkau selalu melakukannya tepat waktu. Sesuai dengan yang Tuhan mau. Haleluya. Tuhan, kau terus bekerja dalam setiap hati jemaatmu. Dalam setiap hati umatmu. Dalam setiap hati orang benarmu ini Tuhan. Engkau bekerja dan menjamah. Sehingga terjadi kesatuan yang sesuai dengan standar firman. Dan engkau bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami bisa mewujudkan isi hatimu. Mewujudkan keinginanmu. Menyelesaikan tugas yang kau berikan kepada kami. Mari Tuhan. Terus ubah kami. Menjadi sesuai dengan yang engkau inginkan. Terus bekerja Tuhan. Jamah. Biar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Benar-benar tertanam kuat. Dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.